Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nima Delia Mandastiawati dengan NIM akhir 110 sebagai salah satu perwakilan dari SGDA 5 akan membawakan hasil student project yang sudah kami susun sebelumnya dengan mengangkat judul Kajian Metadata Kualitatif terkait penyakit gangguan fungsi dan struktur ribosom, khususnya pada sindrom Treacher-Collins. Bisa di next. Berikut adalah anggota dari SGDA 5. Yang pertama ada Muhammad Yanwar Irza, kemudian Florentina Dinwardana, Naomi Mangayu Jekoniah, Rati Dewi Anggraini, Ide Bagus Dede Ari Suryawan, Nima Delia Mandastiawati, saya sendiri. Selanjutnya ada Dwi Nur Cahya Ananda Suarya, Alia Nurul Farika, David Daniel Saidiman, Nyoman Ayu Regita Megaswari, Yakub Theodorus Angit Yunus Junior, dan Anissa Mutiara Nada. Selanjutnya mengenai latar belakang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Daniel Sagiman dengan 3 digit NIM akhir 117. Jadi, yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Jadi, Treacher-Collins Syndrome adalah gangguan yang terjadi pada autosomal dominan. Tanpa predeleksi gender, diperkirakan 1 dari 50.000 kehidupan baru dapat mengalami TCS ini. TCS sendiri sering dikaitkan dengan adanya kelainan diferensiasi lengkung sparingeal pertama dan kedua yang terjadi selama perkembangan janin. Sindrom ini membawa gangguan kraniofasial yang ditandai dengan hipoplasia malar dan mandibula maxillary dan animali pada periorbital. Dalam beberapa literatur dideskripsikan terdapat 4 subtipe dari TCS ini, yakni ada Treacher-Collins 1 yang disebabkan oleh mutasi dari gen TCOF1, Treacher-Collins 2 yang disebabkan oleh mutasi dari gen POLR1D, dan Treacher-Collins 3 yang disebabkan oleh mutasi pada gen POLR1C. Nah, yang keempat ada Treacher-Collins 4 yang disebabkan oleh mutasi yang terjadi pada POLR1B. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Bisa di next slide-nya. Pertama, perkenalkan, nama saya Florentina Dinwardana dengan 3 digit NIM terakhir 097. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan dari penulisan paper ini. Yang pertama adalah rumusan masalah, yaitu pertama, apakah definisi dan fungsi dari ribosom. Kemudian ada apakah definisi dari ribosomal disorder, bagaimanakah ribosomal disorder ini berpengaruh terhadap tubuh, kemudian bagaimanakah hubungan Treacher-Collins Syndrome dengan ribosom, serta apakah gambaran umum, etiologi, patologis, dan diagnosis dari Treacher-Collins Syndrome tersebut. Kemudian untuk tujuannya, ada tujuan umum, yaitu mengetahui definisi dan berbagai macam ribosomal disorder, serta mengulas secara detail Treacher-Collins Syndrome. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui definisi dan fungsi dari ribosom, untuk mengetahui definisi dari ribosomal disorder, untuk mengetahui pengaruh dari ribosomal disorder terhadap tubuh, untuk mengetahui hubungan Treacher-Collins Syndrome dengan ribosom, serta untuk mengetahui gambaran umum, etiologi, patologis, dan diagnosis dari Treacher-Collins Syndrome. Kemudian slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan membahas tentang manfaat dari penulisan paper ini, yaitu untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang ribosom, cara kerjanya, dan pengaruhnya terhadap tubuh jika mengalami kerusakan ataupun kelainan. Kemudian yang kedua adalah dapat mengetahui lebih lanjut terkait Treacher-Collins Syndrome, kemudian memiliki pengetahuan lebih terkait dengan sindrom tersebut sehingga dapat mengantisipasinya di kesempatan lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Perkenalkan, saya Alia Nurul Farika dengan 3 digit NIM terakhir 114. Yang pertama adalah deskripsi organel sel. Organel sel adalah komponen yang ditemukan di dalam sel dan dipandang sebagai organ intern yang secara metabolik aktif melakukan fungsi spesifik penting. Semua sel memiliki organel sel, meskipun terdapat beberapa perbedaan. Sebagian besar organel sel diselubungi oleh lapisan membran dengan struktur yang sama dengan lapisan membran sel. Setiap organel-organel sel memiliki fungsi masing-masing, tetapi memiliki hubungan saling keterkaitan satu dengan yang lain. Saling keterkaitan itulah yang membuat seluruh fungsi sel dapat berjalan secara sempurna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya Niyamana Yurigita Megaswari dengan 3 digit NIM akhir 120. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi ribosom. Jadi, ribosom terdiri dari 2 komponen, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Jadi, 2 komponen tersebut itu berhubungan dalam suatu ikatan yang distabilkan oleh ion magnesium dan mengikat bersama untuk melakukan translasi. Jadi, struktur dari ribosom ini dapat 3 bagian, yaitu bagian E atau exit site, lalu bagian P itu peptidyl site, dan bagian A itu aminoacyl site. Jadi pada bagian E atau exit site ini tempat keluarnya tRNA yang mempunyai polipeptida. Selanjutnya itu bagian A itu aminoacyl site, itu sebagai tempat pengikatan tRNA yang membawa asam amino nantinya akan menambahkan pada suatu rantai polipeptida. Lalu untuk fungsinya itu ribosom ini memiliki fungsi dalam mensintesis protein, yaitu memfasilitasi perpasangan spesifik antikodon tRNA dengan kodon mRNA dalam menyusun suatu urutan dari asam amino yang nantinya akan menjadi peptida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Rati Dewi Anggraini dengan NIM akhir 107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi sintesis protein. Sintesis protein atau juga dikenal sebagai biosintesis protein merupakan suatu proses pembentukan partikel protein dalam diskusi biologi molekuler yang melibatkan sintesis sebagian DNA dari RNA. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA mengkode asam nukleat seperti asam amino yang membentuk protein tetapi tidak terlibat langsung dalam proses tersebut. Molekul DNA pada suatu sel ditranskripsi menjadi molekul RNA. Molekul RNA inilah yang ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Dengan demikian, molekul RNA terlibat langsung dalam proses sintesis protein. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penyakit akibat ribosom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nima Delia Mandastiawati dengan 3 digit NIM terakhir 110. Untuk penyakit akibat gangguan ribosom yang pertama itu adalah Diamond-Blackfan anemia atau DBA yang merupakan kondisi anemia atau kekurangan atau rendahnya kadar hemoglobin yang ditandai dengan aplasia pure red cell dan berhubungan dengan kelainan tulang congenital. Kemudian DBA ini merupakan penyakit genetik heterogen, di mana kemunculannya itu secara sporadis dan diturunkan lewat pewarisan sifat autosomal dominan. DBA ini terjadi akibat mutasi genetik yang melibatkan protein ribosomal kromosom 11. Pada slide juga sudah saya tampilkan ciri-ciri atau tanda-tanda klinis dari penderita Diamond-Blackfan anemia ini, di mana penampilan wajah yang berbeda dan ibu jari yang trifalangeal. Bisa di next. Selanjutnya adalah diskeratosis congenita atau DC yang bisa juga dikenal dengan sindrom Sinzer-Engman-Cole, yaitu genodermatosis langka yang diikuti oleh triad of oral leukoplakia. Hal ini disebabkan oleh adanya mutasi atau cacat pada agen diskeratosis congenita 1 atau DKC1 yang mengkode protein diskerin yang terlibat dalam pemeriksaan telomer. Di sana juga sudah saya tampilkan tanda-tanda klinis atau ciri-ciri dari penyakit diskeratosis congenita atau DC ini, yaitu kulit keriput atau atrofi, penyakit mata, kemudian kegagalan sumsum tulang belakang. Bisa di next. Selanjutnya adalah sindrom Treacher-Collins. Ini merupakan salah satu jenis penyakit akibat gangguan ribosom yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sindrom Treacher-Collins. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Suarya dengan 3 digit NIM terakhir 113. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu sindrom Treacher-Collins. Treacher-Collins syndrome atau TCS atau
Franchesti syndrome atau mandibulofacial diastosis merupakan kelainan bawaan yang sangat langka dan jarang ditemui di dunia. TCS disebabkan oleh adanya mutasi gen autosomal yang nantinya akan mengganggu perkembangan dari wajah penderita. TCS dapat ditandai dengan adanya gangguan pendengaran dan penglihatan, posisi mata miring ke arah bawah, rahang dan dagu kecil di bagian bawah, kelopak mata bawah berlekuk, dan memiliki kelainan fungsi atau kelainan dari bentuk telinga, serta mampu menyebabkan 4 fungsi pendengaran menjadi terganggu. TCS sendiri terjadi karena adanya gangguan autosomal dominan dengan penetrasi variabel. Mutasi ini sering terjadi karena adanya mutasi dari TCOF1, Pol R1D, dan gen Pol R1C. Selain itu, metode yang dapat digunakan untuk mendiagnosis TCS itu bisa menggunakan USG saat sedang hamil, namun USG sendiri tidak terlalu dominan untuk bisa mendeteksi sindrom karena tidak terlalu spesifik. Berikut juga saya sudah tampilkan gambar atau contoh dari penderita TCS yang dimana terjadinya perubahan bentuk dari mata, hidung, dan mulut dan telinga dari wajah penderita. Sekian dari saya, terima kasih yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu etiologi sindrom Treacher-Collins. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naomi Mangayu Jeponia dengan 3 digit NIM terakhir 099. Di sindrom atau TCS adalah kondisi autosomal dominan dengan penetrasi yang signifikan dan berbagai gejala. Hal ini mempengaruhi sekitar 1 dari 50.000 kelahiran hidup. Kondisi ini awalnya dijelaskan pada tahun 1846 dan 1847 oleh Thomson dan Toynbee. Kemudian pada tahun 1889 oleh Berry. Tetapi dinamai Edward Treacher-Collins, seorang dokter mata Inggris yang melaporkan 2 contoh dengan deskripsi fitur penting pada tahun 1900. Setelah melakukan studi mendalam tentang kasus TCS, Franceschetti dan Klein menciptakan istilah mandibulofacial dysostosis pada tahun 1944. Lalu, sindrom Treacher-Collins disebabkan oleh mutasi pada gen TCOF1, Pol R1C, dan Pol R1D. Mutasi gen TCOF1 adalah penyebab paling umum gangguan ini. Terhitung 81 hingga 93% dari semua kasus. Protein yang dihasilkan dari gen TCOF1, Pol R1C, dan Pol R1D memainkan peran penting dalam perkembangan awal tulang dan jaringan wajah lainnya. Protein ini terlibat dalam produksi molekul yang disebut RNA ribosom atau rRNA. RNA ribosom membantu pembentukan asam amino menjadi protein baru yang penting untuk fungsi normal dan kelangsungan hidup sel. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Debus Gede Arsriawan dengan 3 digit NIM terakhir 109. Di sini saya akan membahas mengenai patogenesis Treacher-Collins syndrome atau TCS. TCS disebabkan karena pembentukan abnormal dari lengkung branchial pertama dan kedua selama minggu ke-5 hingga minggu ke-8 dalam perkembangan janin. Hal tersebut menyebabkan facial dysmorphism. Sindrom ini disebabkan oleh mutasi gen TCOF1 yang berfungsi mengkode protein treacle. Protein treacle merupakan asam amino yang memiliki berat molekul kurang lebih 152 kDa dengan 3 struktur dominan serta terdapat N dan C termini yang unik. Protein ini terdistribusi secara meluas di hampir semua jaringan dan organ manusia. Ekspresinya terjadi baik dalam jaringan dewasa maupun embrionik. Treacle memainkan peran penting dalam biogenesis ribosom dengan mengikat dan merekrut Pol 1, UBF, dan NOP140 ke promotor rDNA. Secara fenotip atau yang dapat diamati, pasien TCS umumnya memiliki kelainan telinga luar dan tengah termasuk mikrotia dengan gangguan konduktif yang kerap dikaitkan dengan formasi yang salah dari tulang pendengaran. Selain itu, terdapat abnormalitas pada tulang tengkorak atau kranium, memiliki posisi mata yang miring ke arah bawah, jarang memiliki bulu mata, dan terdapat koloboma atau lekukan atau notch di kelopak mata bagian bawah. Baik, untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Jadi di sini saya akan menjelaskan diagnosis sindrom Treacher-Collins. Perkenalkan, nama saya Yakub Theodor Sangin Senior. Diagnosis pasien penderita TCS dapat dilakukan melalui evaluasi klinis seperti tes genetik molekuler dan melalui pemindaian, contohnya dengan USG, CT scan, MRI, maupun ronsen. Namun, tidak mudah dalam mendiagnosis penyakit ini, karena TCS memiliki kesamaan karakteristik dengan penyakit seperti yang pertama, sindrom Goldenhar, yang kedua, sindrom Miller, yang ketiga, sindrom Naegger, dan yang keempat, mandibulofacial dysostosis dengan mikrosefali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Mutiara Nadia dengan 3 digit NIM akhir 122. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan sebelumnya, maka dapat disimpulkan TCS merupakan gangguan yang terjadi pada autosomal dominan yang dapat dideskripsikan dengan 4 subtipe yang disebabkan oleh mutasi, yakni mutasi pada gen TCOF1, pol R1C, atau pol R1D, yang membuat ekspresi gen terganggu. TCS terjadi karena terjadinya kraniofasial mempengaruhi pertumbuhan tulang yang ada di wajah dan merupakan akibat dari mutasi gen, di mana gangguan ini dapat dilihat secara fenotip. Pasien TCS umumnya memiliki kelainan telinga luar dan tengah termasuk mikrotia dengan gangguan konduktif yang kerap dikaitkan dengan formasi yang salah pada tulang pendengaran. Baik, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yanuri Iza dengan 3 digit NIM terakhir 096. Untuk saran, pembelajaran mengenai The Cell as Biological Machinery atau CBM merupakan dasar ilmu biologi yang wajib dikuasai oleh mahasiswa kedokteran. Maka dari itu diperlukan pemahaman yang tepat dan keinginan untuk mempelajari dari konsep hingga asimilasi, pertumbuhan, reproduksi, dan contoh kondisi-kondisi patologis yang dapat terjadi. Seperti halnya topik yang diangkat dalam studi proyek ini, yaitu kajian metadata kualitatif terkait penyakit gangguan fungsi dan struktur ribosom, khususnya sindrom Treacher-Collins. Penulis berharap agar studi proyek ini bisa menjadi salah satu sumber pembelajaran yang bisa digunakan oleh mahasiswa kedokteran, terutama dalam bidang sel as biological machinery. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, demikian penjelasan kami dari SGDA 5 mengenai student project yang sudah kami susun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan akhir kata saya tutup dengan para Santi, Om. Santi, 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 Om.